Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Masih digelar pleno penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024 dengan ditandatangani berita acara penetapan hasil Pilgub Jakarta. Ini adalah tim dari Paslon 03 Pramono Rano yang menandatangani berita acara penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024. Kita lanjutkan kembali pembahasan bersama dengan Mas Burhan. Halo Eva. Baik, Mas Burhan, masih tersambung ya. Kita akan bahas lagi dari Jakarta. Kita boleh ya bergeser ke Jawa Tengah ya, Mas Burhan? Ya. Soal kemenangan pasangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin, apa sebetulnya faktor yang mempengaruhi kemenangan Lutfi dan Taj Yassin di Jawa Tengah di wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis PDI Perjuangan? Ya, jadi survei indikator awal November itu menunjukkan kemenangan tipis Andika 47%, kemenangan tipis Lutfi. Jadi Lutfi saat itu 47%, sementara Andika 43%. Tetapi setelah Jokowi turun gunung, kita punya survei lagi. Di minggu ketiga bulan November, elektabilitas Lutfi melejit menjadi 51%, Andika turun jadi 42%. Dan sisanya tidak jauh. Jadi faktor utama kemenangan Lutfi secara meyakinkan karena memperoleh hampir 60% adalah faktor Jokowi. Jadi di hari H saya men-tweet di Twitter ya, yang mengatakan men sekali lagi mengalahkan mesin di pusatnya Jawa, dan men di situ merujuk pada personality Jokowi yang masih sangat kuat buahnya di tanah Jawa, dan itu berdampak terhadap PDI Perjuangan yang kita tahu menjadi pemenang pileg berkali-kali di provinsi ini. Tetapi jangan lupa kemenangan PDI Perjuangan di Jawa Tengah, Eva, itu kemenangan yang mengalami penurunan dibanding pemilu sebelumnya. Jadi perolehan sekitar 27% di Jawa Tengah itu turun dibanding sebelumnya, dan sebagian besar 73% warga Jawa Tengah itu memilih partai-partai lain. Jadi meskipun disebut sebagai kandang banteng, tetapi mayoritas warga Jawa Tengah pada dasarnya memilih partai lain. Dan ketika partai-partai itu bergabung mendukung Lutfi, dan saat yang bersamaan Lutfi memilih figur yang cukup kuat di kalangan santri, yaitu Gus Taj Yassin, itu memudahkan buat Lutfi untuk meraup dukungan dari segmen selain basis PDI Perjuangan. Jadi menurut saya salah satu penyebab mengapa Andika mengalami penurunan, karena Andika dan Hendi itu terlalu fokus untuk mengambil segmen pemilih nasionalis, sementara pemilih segmen nasionalis yang memilih PDI Perjuangan itu maksimum 27% saja. Jadi diperlukan kemampuan dari Andika untuk menyasar segmen lain, terutama adalah basis Nahdliyin. Nah, ini yang kemudian pintar dimanfaatkan oleh Lutfi dengan mengambil pendamping dari tokoh NU ya, putra dari Al-Maghfurlah Kiai Maimun Zubair, yang cukup kuat terutama di kelompok santri. Sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Andika juga dengan meminang figur santri. Jadi yang terjadi adalah ketidakmampuan Andika untuk mengambil segmen di luar dari basis PDI Perjuangan, sehingga Lutfi berhasil memenangkan Jawa Tengah dengan suara yang meyakinkan. Mas Burhan, yang menarik tapi di Solo dan Semarang Andika Hendi menang ya. Ini menandakan apa, Mas Burhan? Membuktikan apa untuk kemenangan di dua wilayah? Jadi memang Andika unggul di kota-kota ya. Di wilayah kota Andika unggul, terutama di kota Tegal, kota Semarang, dan kota Surakarta. Tetapi dibanding perolehan survei sebelumnya, itu ada penurunan keunggulan Andika. Nah, salah satu penyebabnya memang ada sentimen terhadap polisi yang kurang positif. Jadi ada guilty by association buat Pak Lutfi yang punya latar belakang polisi, dan citra TNI yang dianggap lebih positif dibanding polisi, terutama buat warga kota.
Meskipun lagi-lagi pemilih kota jumlahnya kan tidak besar ya, kecuali kota Semarang yang jumlahnya relatif lebih besar dibanding 6 kota pada umumnya di wilayah Jawa Tengah yang lain, tapi overall itu cukup mengganggu. Meskipun demikian, ada yang menarik, di Solo, calon wali kota yang di-endorse oleh Pak Jokowi, Respati, itu mengalahkan calon wali kota dari PD Perjuangan. Jadi memang nggak linier ya, nggak linier. Lagi-lagi mungkin tadi ada sentimen yang cukup merugikan terhadap Pak Lutfi yang punya latar belakang polisi. Kebetulan sebelum pilkada kan ada insiden Gama itu ya, yang menewaskan Gama di kota Semarang, dan itu membuat citra polisi ya itu relatif terdampak. Terlebih lagi khusus buat kota Semarang, Hendi adalah wali kota legend di Semarang. Jadi itu yang menjelaskan mengapa Semarang Andika menang cukup meyakinkan di kota Semarang, meskipun tidak mampu memenangkan wilayah lain, terutama skala kabupaten. Baik, dari Jawa Tengah kita akan bergeser lagi membahas soal Jawa Timur yang juga menggelar rekapitulasi. Mas Burhan, untuk di tingkat provinsi hari ini sudah dimulai untuk rekapitulasi tingkat provinsi. Jawa Timur menarik juga, Mas Burhan, tetapi mungkin tidak banyak exposure-nya ya. Kalau Jawa Timur petahana lagi yang menang, yakni Khofifah Emil. Apakah ada catatan khusus? Karena ada protes juga dari PDI Perjuangan yang protes ke KPU soal Pilgub Jatim karena ada suara Risma 0 di 3.637 TPS. Apa catatan Anda terkait dengan Pilgub di Jawa Timur? Ya, saya kira protes itu sangat legitimate ya. Masa cuma 0? Bagaimana sejelek-jeleknya performa elektoral calon kan pasti ada 1-2 yang memilihnya. Tentu saja perlu diinvestigasi. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat hasil quick count maupun hasil survei dibandingkan dengan hasil penetapan KPU terkait dengan hasil penghitungan manual di Jawa Timur, selisihnya terlalu jauh, ya 59% versus 31%. Jadi lagi-lagi kalaupun toh ya masalah suara 0 di beberapa TPS itu dianulir, tetap saja pasangan Khofifah dan Emil Dardak yang akan unggul. Nah, salah satu penjelasan yang paling meyakinkan mengapa Khofifah unggul adalah pertama adalah incumbency effect, faktor incumbent, di mana Khofifah sebagai incumbent itu approval ratingnya positif di mata warga Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, itu waktu yang mepet buat Ibu Risma untuk mengejar. Jangan lupa Eva, Ibu Risma itu maju relatif terlambat. Beliau sebelumnya menjadi Menteri Sosial, kemudian diperintahkan oleh Ibu Mega maju di Jawa Timur hanya 2 bulan sebelum pilkada. Jadi waktu yang mepet ini itu membuat kans Ibu Risma untuk meningkatkan popularitas itu tidak cukup waktunya. Ya. Sementara Ibu Khofifah sudah 5 tahun sebelumnya menjadi gubernur, apalagi kalau kita lihat rekam jejak Ibu Khofifah kan sudah maju berkali-kali di Jawa Timur. Jadi popularitas Ibu Risma itu relatif terbatas, terutama di segmen atau kultur arek ya. Di Surabaya, di Malang, di Surabaya bahkan beliau menang karena memang beliau menjadi wali kota yang sangat legendaris kan di kota Surabaya. Tetapi waktu yang terbatas membuat constraint buat Ibu Risma untuk mengejar popularitas di luar segmen atau kultur arek tadi, di Madura, di Tapal Kuda, di Osing, di Banyuwangi, kemudian di Mataraman, di daerah Pantura, itu popularitas Ibu Risma itu masih struggling. Jadi gimana mau memilih Ibu Risma kalau mengenal saja tidak. Nah, yang lebih tragis adalah Mbak Lulu Nur Hamidah. Itu tingkat kedikenalannya bahkan sangat rendah ya. Jadi bukan berarti Ibu Lulu tidak punya kans. Kalau misalnya popularitasnya seimbang dengan Ibu Khofifah, elektabilitas Bu Lulu maupun Ibu Risma itu menjadi kompetitif. Nah, ini kan karena tidak imbang, tingkat kedikenalan terhadap Ibu Risma, Ibu Khofifah udah maksimum 100%, sementara tingkat kedikenalan warga terhadap Mbak Risma maupun Mbak Lulu jauh di bawah itu, akhirnya terjadi ketimpangan popularitas. Nah itu ya, dan terakhir tentu berkaitan dengan
wakil di antara 3 wakil calon gubernur yang maju di Jawa Timur, Eva, itu Emil yang paling positif, mendongkrak elektabilitas pasangannya. Lagi-lagi faktor incumbency, Emil sebelumnya menjadi wakil gubernur 5 tahun mendampingi Ibu Hovifah dan berasal dari latar belakang Mataraman, sehingga komplementer dengan Ibu Hovifah yang berasal dari segmen pemilih NU, ya. Jadi NU dan nasionalis itu bersatu, ya. Dan ini berbeda dengan 2 calon wakil gubernur yang lain, Gus Hans misalnya yang mendampingi Ibu Risma, meskipun berasal dari segmen santri tetapi tingkat kekenalannya sangat rendah, dan satu lagi adalah pendampingnya Mbak Lulu. Tapi lepas dari soal siapa yang menang siapa yang kalah, saya terus terang senang sekali dengan pilkada di Jawa Timur karena 3-tiganya calon gubernur perempuan. Jadi luar biasa, ya, datang dari provinsi besar yang mayoritas Muslim. Kita warga Jawa Timur disuguhi calon gubernur perempuan yang berkualitas. Jadi andaikan saja tingkat kekenalan Ibu Risma dan Mbak Lulu sama dengan Ibu Hovifah, saya kira elektabilitas keduanya akan sangat kompetitif dan menyaingi elektabilitas Hovifah. Tapi dari sisi kualitas, saya kira tidak ada yang meragukan kualitas Ibu Risma maupun Mbak Lulu. Iya, 3 Serikandi berkualitas di Jawa Timur ya. Mas Burhan, singkat saja terakhir, kalau incumbent menang di Jatim tetapi kalah di Sumut, ini lebih kuat faktor internal karena approval-nya atau faktor eksternal karena melawan menantu Joko Widodo Bobi Nasution? Singkat saja ya Mas Burhan untuk menutup breaking news. Secara umum faktor approval rating yang lebih menentukan. Jadi approval rating ini menjadi filter buat calon apakah mau diperintah kembali oleh incumbent atau tidak. Nah, untuk kasus Sumatera Utara, approval rating Pak Edi Rahmayadi terlalu rendah. Dan ini memberi celah buat Mas Bobi untuk menjadi calon gubernur yang dipilih oleh warga Sumatera Utara. Tentu saja ada efek Pak Jokowi, terutama di wilayah Toba, ya. Pak Jokowi kan menang telak dalam Pilpres 2014, 2019 di wilayah Danau Toba dan sekitarnya, daerah Tapanuli Tengah, daerah Tapanuli Utara, daerah Dairi, daerah Humbahas, daerah seperti Tobasa, Samosir, itu menang telak di situ, ya. Dan Mas Bobi juga mendapatkan suara yang sangat besar. Saya kira ada efek Pak Jokowi di daerah situ. Tetapi jangan lupa, Pak Jokowi secara umum di Provinsi Sumatera Utara kan menangnya tipis, hanya di atas 50%. Itu karena wilayah Melayu, Mandailing, itu secara umum kan memilih Pak Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dan kali ini Mas Bobi menang di wilayah-wilayah itu. Dugaan saya memilih Mas Bobi bukan semata-mata karena suka Mas Bobi, tetapi karena tingkat approval terhadap Pak Edi yang relatif rendah. Ia menginginkan kembali Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur, itu hanya 39%. Dan itu membuat celah Mas Bobi menang secara cukup meyakinkan di Sumatera Utara, bukan semata-mata karena kualitas personal Mas Bobi saja, tetapi karena tingkat approval terhadap petahana yang rendah. Nah, ini berbeda dengan Jawa Timur tadi. Jawa Timur approval Ibu Hovifah itu mencapai 70%. Dan itu mengantarkan Ibu Hovifah secara mudah untuk mempertahankan keunggulannya di Jawa Timur. Demikian, Eva. Terima kasih untuk analisanya Mas Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.